Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pada pertemuan kali ini tentang masalah aplikasi atau penerapan nilai maksimum dan nilai minimum dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai saja. Penerapan masalah minimum dan nilai maksimum dalam kehidupan sehari-hari, misalkan pada bidang ekonomi, fisika, maupun di dalam matematika itu sendiri. Dengan menggunakan turunan fungsi, kita dapat menentukan efisiensi biaya, maksimumkan keuntungan, dan lain-lain sebagainya. Ini penting sekali dalam pemanfaatan matematika. Hanya masalahnya adalah jika mengerjakan soal cerita, para siswa sekalian merasa kesulitan, sehingga malas untuk mengerjakan. Padahal jika tahu langkah-langkah penyelesaian urutan-urutannya, maka itu bukan masalah. Langkah-langkah penyelesaian masalah dalam menyelesaikan soal minimum atau maksimum fungsi atau penerapannya, yang pertama adalah ketika kita menghadapi soal cerita, maka tetapkan besaran yang akan dimaksimalkan atau diminimalkan. Misalkan yang menyangkut volume, yaitu menggunakan V, menyangkut luas, misalkan menggunakan huruf L, atau dalam ekonomi total biaya bisa menggunakan huruf C. Kemudian selanjutnya untuk menuliskan model matematika. Kemudian langkah kedua, menentukan formula atau model matematika dari masalah tadi, dari bahasa sehari-hari ke dalam bahasa matematika. Perlu dicatat di sini, diusahakan persamaan yang terjadi hanya terdapat satu peubah saja. Kemudian dilanjutkan langkah ketiga adalah dengan menentukan nilai maksimum atau nilai minimum, yaitu dengan cara menurunkan turunan, mencari turunan pertama sama dengan 0 dari fungsi sasaran, yaitu yang sudah kita buat model matematikanya pada langkah 2 tadi. Setelah diperoleh, misalkan ada diperoleh harga X1, maka selanjutnya kepada langkah keempat, hasil tadi kita substitusikan ke formula semula atau hasil langkah 3 dan 2. Sehingga didapatlah nilai maksimum atau minimum dari persamaan itu. Nah, kita lanjutkan, kita coba terapkan dalam contoh. Misalkan sebuah kotak tanpa tutup akan dibuat dari karton yang berukuran panjang 24 cm, lebar 9 cm, dengan cara memotong persegi identik pada keempat pojoknya dan dilipat ke atas seperti pada gambar. Gambar ini terlihat bahwa karton tadi panjang 24 cm, lebar 9 cm. Kemudian di pojoknya dipotong persegi identik dengan ukuran X cm, sehingga panjang yang terjadi menjadi 24 min 2X. Lebar balok 9 kurangi 2X. Sedangkan tingginya X cm. Sehingga kita bisa membuat fungsi sasaran bervolume, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, menjadi V sama dengan 24 min 2X kali 9 min 2X
kali X. Ya. Selanjutnya dikalikan, diperoleh formula 216X min 66X kuadrat ditambah 4X pangkat 3. Nah, sekarang tiba pada saat langkah ketiga, yaitu turunan pertama sama dengan 0. Ya. Turunan pertamanya 216 min T132X plus 12X kuadrat sama dengan 0. Dan diperoleh X sama dengan 9 dan 2. Nah, selanjutnya disubstitusikan ya, hasil tadi ke formula semula ya, menghasilkan kalau X sama dengan 9 menghasilkan angka negatif 486. Ini tentu tidak memenuhi syarat karena volume tidak mungkin bernilai negatif. Kemudian X yang kedua yaitu X sama dengan 2 ya, masukkan diperolehlah 200 satuan ya. Kemudian untuk mengetahui bahwa ini benar ya, nilai maksimum ya, maka kita cari turunan keduanya. Turunan keduanya 100 negatif 132 tambah 24X. Sehingga untuk X sama dengan 2 diperoleh negatif 84. Nah, ini turunan kedua negatif itu cekung ke bawah kalaupun kurva ya, menunjukkan bahwa titiknya titik balik maksimum. Jadi 200 ini adalah nilai maksimum kotak ya, nilai maksimum kotak 200 cm3 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.